Si Fulan bin Fulan yang kini sudah berumur 65 tahun, sedang menceritakan mimpinya kepadaku, bahwasanya beliau hendak melaksanakan sholat, tetapi hanya beliau saja yang berdiri di tengah-tengah jamaah. Dengan rasa keheranan dan hati penuh tanya, kenapa di hadapannya semua jamaah menghadap beliau, sedangkan yang di belakangnya jamaah menghadap kebalikannya, maka seolah-olah beliau saja yang membelakangi arah kiblat. Ditambah pula ia kebingungan, karena tidak faham akan bacaan sholat. Pada saat sedang kebingungan itu, beliau pun terbangun, usai sudah cerita mimpinya. Kini, giliran istrinya yang sudah berumur setengah abad itu, menceritakan mimpinya juga kepadaku. Berawal dari saat kondisi cuaca mendung, beliau sedang berjalan di atas tanah lapang yang luas, dan banyak sekali orang-orang berkumpul di tempat itu, dengan posisi yang berbeda-beda. Ada yang berdiri, ada yang duduk dan ada pula yang rebahan. Semuanya laki-laki dengan rupa wajah yang sama dan ekspresi wajahnya datar. Tiba-tiba saja, datang seorang anak muda yang menghampirinya dan memegang tangannya. Dengan refleks ia segera melepaskan genggaman tangan itu. Tetapi anak muda itu dari belakang selalu mengikuti jejak langkahnya. Karena ia tidak tega melihatnya, maka diajaklah jalan bersamaan. Begitu sedang melewati sekitaran orang-orang yang di tanah lapang itu, si anak muda itu dengan sembrononya banyak melangkahi orang-orang tersebut, yang mengakibatkan seketika berubahlah ekspresi wajahnya, mereka menjadi marah. Beliau pun langsung menuntun si anak muda itu, berjalan penuh dengan kehati-hatian, sembari ucapkan permohonan maaf kepada setiap orang-orang yang dilewatinya. Setelah berhasil melewatinya, tiba-tiba di hadapan mereka berdua, ada sekepulan kabut asap yang tebal dan gelap gulita. Dengan penuh rasa khawatir mereka terpaksa menerjangnya. Akhirnya tirai kepulan itu terbuka menjadi alam terang benderang, langit yang cerah membiru bersinar, dengan hembusan semilir angin yang lembut, membuat hawanya menjadi sejuk sekali, sehingga membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Kali ini, pandangannya mengarah ke hamparan bukit-bukit hijau yang luas dan dihiasi oleh taman-taman bunga yang berwarna-warni, sungguh pemandangan yang sangat memanjakan mata. Bahkan di sekelilingnya ada banyak pepohonan yang rindang dipenuhi segala macam buah-buahan segar, di bawahnya ada air sungai besar yang jernih sekali. Asal alirannya dari curug yang bersumber dari atas gunung-gunung yang tinggi menjulang. Subhanallah, hatinya bergumam, tempat apakah ini? Benar-benar tempat yang paling terindah yang pernah kulihat seumur hidupku. Melanjutkan perjalanan kembali, si anak muda itu melangkah lebih cepat, seakan-akan ingin menunjukkan tempat lainnya. Begitu beliau mengikutinya sepanjang perjalanan, benar saja, kini di hadapannya ada nampak istana besar, berwarna merah muda yang memancarkan cahaya berkilauan. Mereka pun memasuki istana tersebut, sungguh sangat takjub melihat penghuninya para wanita-wanita cantik yang tiada tara, dengan berpakaian syari berwarna merah muda, dan di atas hijabnya memakai mahkota yang dihiasi pernak-pernik permata berkilauan. Pada saat mata ini terpukau dan terkagum-kagumnya akan pemandangan itu, beliau pun terbangun, mimpi pun selesai. Itulah dua mimpi yang berbeda alur ceritanya, tetapi maknanya bisa diartikan sama-sama diberi peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mimpi pertama yang dialami si Fulan bin Fulan, bisa diartikan, umur sudah lanjut usia, seharusnya beliau perbanyak itikaf di dalam masjid, mendirikan sholat bersama-sama dengan orang yang sholat, yang sudah diperintahkan oleh Allah, di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Sedangkan mimpi yang kedua, yang dialami oleh istrinya, bisa diartikan, janganlah terlalu banyak bermalas-malasan, karena bisa menghambat jalanmu menuju kepada Allah. Adanya sosok anak muda itu, kemungkinan almarhum adik kandungnya, seorang anak lelaki yang meninggal di waktu masih kecil, yang berusaha mengingatkannya, lawanlah rasa malas itu, karena malas adalah sifatnya setan. Jalanilah kehidupan yang tidak banyak menyia-nyiakan waktu, perbanyaklah berbuat kebajikan yang diridhoi oleh Allah,
sehingga nanti di hari pembalasan, kehidupan yang sebenar-benarnya, terpilih menjadi penghuni surga, atas syafaatnya Rasulullah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah dijanjikan, inilah salah satu ayatnya. Surat An-Nisa ayat 57. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Wallahu a'lam bisawab.